North Korea has nukes. Japan has a problem with that. I mean, they have a big problem with it. Maybe they would, in fact, be better off if they defend themselves from North Korea. Maybe with we nukes. would be better off, including with nukes, yes. Kembali dalam 5 Minutes Global Paradox. Kali ini kita bicara tentang paradoks teknologi persenjataan yang dalam studi hubungan internasional, dalam hal studi tentang pertahanan dan keamanan nasional, biasanya kita dibawa pada sejarah persenjataan yang kalau kita sederhanakan perkembangan itu dalam konteks senjata tradisional di satu pihak dan nanti senjata modern, kita memperoleh kesimpulan yang kira-kira seperti ini. Dalam hal senjata tradisional seperti misalnya parang, celurit atau arit misalnya atau keris misalnya gitu ya, maka dia itu bersifat jarak dekat, lalu korbannya adalah satuan ya. Lalu dia masih bersifat manusiawi. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita menggunakan keris misalnya, maka korbannya harus dekat dengan kita. Kalau korbannya itu jauh, apalagi di luar kota, di luar Jawa, kita nggak bisa membunuhnya dengan keris. Dia harus dekat kita, lalu kita tusuk. Lalu korbannya, jumlah korbannya adalah satuan. Kita tidak mungkin bisa membunuh 10 atau 100 orang sekaligus dengan keris, tidak mungkin. Jadi satu kita bunuh, mati, bunuh lagi begitu. Dan sifatnya juga masih manusiawi. Artinya cara kita membunuh itu kita berhadapan dengan korban, lalu ada komunikasi psikologis. Kalau kita perang membunuh orang, membunuh musuh, tapi musuh itu ternyata adalah mantan kita misalnya gitu, sangat mungkin nggak jadi dibunuh karena punya perasaan yang berbeda. Nah kira-kira seperti itu ya, senjata tradisional. Sedangkan senjata modern apalagi yang nuklir ya, senjata mesin apalagi nuklir itu sifatnya beda. Di samping juga bersifat massal ya, dia juga jarak jauh dan juga dia tidak manusiawi ya. Tidak mungkin misalnya kalau Keraton Jogja perang melawan kerajaan Malaysia misalnya, dari Jogja kita kirimkan misil jarak jauh jeblukin Kuala Lumpur misalnya, tidak mungkin senjata itu bisa mengumumkan halo saudara-saudara TKI dari Gunung Kidul atau dari Bantul, minggir dulu saya akan jeblok, tidak ya, langsung jeblok aja di sana. Apakah ada orang Jogja juga ya mati semua. Tidak hanya manusia yang dari Jogja, tapi juga binatang-binatang, juga pohon-pohon rusak semua. Jadi sangat tidak manusiawi. Nah, dalam perbedaan seperti itu, nanti kalau kita lihat dalam strategi umum perang menjadi berbeda. Pada perhitungan tradisional, awalnya konvensional, kalau kita membandingkan dua negara yang sedang berantem itu biasanya kemungkinan kemenangannya bersifat kuantitatif. Misalnya begini, kita bandingkan antara negara A dengan negara B. Dalam hal jumlah personil misalnya itu. Kalau jumlah personilnya itu A adalah 100.000, B 200.000, maka dia yang akan menang adalah yang B karena lebih banyak. Misalnya yang lain, jumlah tank, kalau negara A jumlahnya 1.000, sementara jumlah negara B 1.500, maka B lah yang dimungkinkan menang. Begitu juga dalam hal jumlah kapal perang misalnya, kalau negara A 200, sementara negara B punya 300, maka B lah yang mungkin menang. Begitu juga di dalam hal jet tempur misalnya. Negara A punya 200 jet tempur, sementara negara B 250.000, ya B juga yang menang. Nah yang terakhir permisalan ini kalau kita bandingkan kepemilikan kapal selam. Kalau kapal selam negara A itu 40, negara B 50, maka yang menang adalah B. Perhatikan yang terakhir ini dalam hal kepemilikan nuklir. Jadi ini yang super modern. Kalau di negara A itu punya 1 nuklir, sedangkan negara B itu 10 nuklir, maka dalam konteks seperti itu A itu sama dengan B.
A itu mempunyai kesempatan yang sama menang kalahnya. Bahkan ini mengubah satu teori strategis militer yang dulu perang itu dianggap sebagai permainan berjumlah nol atau zero sum game, di mana selalu ada yang menang kita kasih poin plus 1 dan ada yang kalah 1. Plus 1 minus 1 sama dengan 0. Nah sekarang ini dengan nuklir ya terutama zero sum game itu berubah menjadi all zero game. Masih jumlahnya 0 ya, tetapi 0-nya itu bukan plus 1 minus 1 melainkan 0 sama dengan 0 plus 0 ya, karena semua akan hancur. Dengan nuklir itu sifatnya eksistensial. Satu saja ada di pihak lawan, maka kita dimungkinkan hancur juga walaupun kita punya 10. Jadi perubahan yang sangat menarik adalah zero sum game itu bersifat plus 1 minus 1. Kalau zero sum game yang baru itu adalah 0 plus 0. Saya rasa itu poin yang perlu dicatat. Sekian.